Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih bersama saya Putri Primatiara dengan NIM 1905692011017. Nah, di video konten digital masyarakat dan pembangunan di Asia Tenggara ini, saya akan menjelaskan tentang menganalisis perkembangan sejarah Malaysia dan Singapura. Yuk kita simak bersama-sama. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Malaysia dari zaman kemerdekaan hingga kehidupan dewasa ini. Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Lantas, bagaimana sih sejarah Malaysia sebelum menjadi wilayah jajahan Inggris dan keadaan setelahnya? Mari kita bahas. Yang pertama, Malaysia pada masa kerajaan. Karena letaknya yang strategis, Semenanjung Malaya berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Berkembangnya perdagangan antara Tiongkok, India, dan negara-negara lainnya membuat Selat Malaka semakin sibuk. Kerajaan Melayu bercorak Hindu-Buddha kemudian mulai tumbuh di kota pelabuhan tepi pantai Malaysia. Kerajaan-kerajaan ini pernah berada di bawah pengaruh Sriwijaya dan Kerajaan Chola dari India. Islam kemudian mulai masuk di Malaysia pada abad ke-14 melalui Terengganu. Pada abad ke-15 muncul Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Parameswara dari Indonesia. Yang kedua yaitu pada masa penjajahan Inggris. Inggris pertama kali mendirikan kolonialnya di Semenanjung Malaya pada tahun 1786. Pada tahun 1824, Traktat London resmi membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris dan Indonesia untuk Belanda. Selama abad ke-19, negeri-negeri Melayu terus berupaya meminta bantuan Inggris untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Pengaruh Inggris pun semakin kuat setelah ditandatangani Perjanjian Pangkor pada 20 Februari 1874. Perjanjian ini memberi kuasa kepada Inggris untuk mencampuri urusan negeri Perak. Selanjutnya yaitu pada masa periode Malaya, Federasi Malaya, dan kemerdekaan. Pasca kekalahan Jepang, Inggris kembali berkuasa dan membentuk Uni Malaya pada tahun 1946. Uni Malaya membuat semua negara-negara Melayu kecuali Singapura menjadi satu koloni. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan dan perlawanan dari golongan nasionalis Melayu. Oleh karena itu, di tahun yang sama, Kepala Menteri Johor, Dato' On bin Jafar, membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, agar perjuangan kemerdekaan Malaya semakin terorganisir. Aksi yang dilakukan UMNO pun membuahkan hasil, dan pada tahun 1948, Uni Malaya dibubarkan untuk diganti dengan Federasi Malaya. Selanjutnya yaitu pasca kemerdekaan. Nama Malaysia baru diadopsi pada tahun 1963 ketika Federasi Malaya bersama Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia. Namun, Malaysia sebagai negara baru menghadapi tantangan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu Indonesia. Ketika terjadi persengketaan wilayah yang terjadi pada 1962 sampai 1966 dan Singapura memutuskan untuk keluar pada 1965. Malaysia kemudian mengalami pertumbuhan pesat di berbagai bidang mulai tahun 1980-an. Selanjutnya materi yang kedua yaitu perkembangan Singapura. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan Singapura pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala, Singapura dikenal sebagai Sea Town atau kota laut. Meskipun catatan sejarah awal Singapura masih belum dapat dipastikan keabsahannya, sebuah catatan dari bangsa Tionghoa pada abad ketiga menyebutnya sebagai Pulau Chuang atau pulau di ujung Semenanjung. Kemudian kota ini disebut sebagai Temasek atau kota laut, ketika permukiman pertama didirikan pada tahun 1298 sampai 1299 sesudah Masehi.
Pada abad ke-14, pulau kecil berlokasi strategis ini mendapatkan julukan baru. Menurut legenda, Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang atau ibu kota kerajaan Sriwijaya, sedang berburu ketika ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menganggap ini pertanda yang bagus, beliau kemudian mendirikan kota di mana hewan itu ditemukan dan menamainya kota Singa atau Singapura, yang diambil dari bahasa Sanskerta Simha atau singa dan pura atau kota. Singapura modern didirikan pada abad 19 berkat politik, perdagangan, dan seorang pria yang dikenal sebagai Sir Thomas Sandford Raffles. Selama masa ini, kerajaan Inggris sedang mengincar pelabuhan singgah di kawasan ini untuk dijadikan pangkalan armada niaganya, dan demi mencegah setiap kemajuan yang dibuat Belanda. Singapura, yang saat itu sudah menjadi pos perdagangan baru di sepanjang Selat Malaka, tampak sesuai. Selanjutnya yaitu efek Raffles. Raffles yang saat itu menjabat sebagai Letnan Gubernur Bencoolen atau sekarang Bengkulu di Sumatera, mendarat di Singapura pada 29 Januari 1819, menyadari besarnya potensi pulau yang tertutup rawa ini. Ia pun membantu untuk melakukan pertandingan dengan penguasa setempat dan menjadikan Singapura sebagai pos perdagangan. Tak lama, kota ini pun berkembang sebagai pusat perdagangan dan tempat penyaluran barang, menarik imigran dari Tiongkok, India, Kepulauan Malaysia, dan lainnya. Pada tahun 1822, Raffles mencanangkan Raffles Town Plan, yang juga dikenal sebagai Jackson Plan, untuk mengatasi masalah ketidakteraturan yang makin parah di koloni. Daerah pemukiman etnis dipisahkan menjadi 4 wilayah. European Town dihuni oleh pedagang Eropa, Eurasia, dan orang Asia yang kaya raya. Sedangkan etnis Tionghoa diletakkan di Chinatown hari ini dan di sisi tenggara Singapura River. Etnis India bermukim di Kampung Chulia di utara Chinatown dan Kampung Gelam menampung warga Muslim, etnis Melayu, dan Arab yang bermigrasi ke Singapura. Selanjutnya yaitu Perang Perdamaian. Kemakmuran Singapura mengalami pukulan besar selama Perang Dunia Kedua, ketika pulau ini diserang oleh Jepang pada 8 Desember 1941. Penjajah tiba di utara, mengacaukan para komandan militer Inggris yang mengira serangan laut akan dilancarkan dari sisi selatan. Meskipun menang jumlah, pasukan sekutu menyerah kepada Jepang pada tahun baru Imlek 15 Februari 1942. Ini merupakan tindakan menyerah terbesar dari pasukan Inggris dalam catatan sejarah. Selanjutnya, jalan menuju kemerdekaan. Pada 1959, bertumbuhnya jiwa nasionalisme mengarah pada pemerintahan mandiri dan pemilihan umum pertama yang diadakan di Singapura. People's Action Party atau PAP memenangkan sebagian besar dari 43 kursi dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Pada 1963, Malaysia dibentuk terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Kalimantan Utara atau sekarang disebut Sabah. Gerakan itu dimaksudkan untuk mendorong hubungan yang lebih dekat. Namun, penyatuan Singapura dengan negara lainnya terbukti gagal, dan kurang dari 2 tahun kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura meninggalkan Malaysia untuk menjadi negara demokratis yang merdeka dan berdaulat. Baik, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan sejarah Malaysia dan Singapura. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.